Halo, selamat datang kembali di channel ini. Jadi ini adalah kali pertama saya mengupload video setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin tidak mengupload video. Ya, jadi di video ini saya akan membahas tentang overthinking. Jadi, apa itu overthinking? Overthinking adalah situasi atau fase di mana seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan atau mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi secara berlebihan dan secara terus-menerus. Penyebab overthinking bisa saja terlahir karena kita khawatir akan masalah yang terdapat dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan sekolah, dari pasangan kita sendiri yang kita alami sehari-hari. Bahkan hal-hal sepele pun bisa membuat kita overthinking. Juga overthinking bisa terlahir karena trauma-trauma kita di masa lalu, kegagalan-kegagalan kita yang berpotensi untuk terulang kembali. Itu alasannya kenapa kita bisa overthinking. Nah, sekarang apa dampak negatif dari overthinking? Jadi ada banyak sekali dampak-dampak dari overthinking tersebut. Bisa dampak itu positif atau dampak itu negatif, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi yang pertama, dampak negatif dari overthinking itu adalah bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari. Dikarenakan selalu memikirkan sesuatu secara berlebihan, itu akan membuat energi kita akan lebih cepat-cepat terkuras. Apalagi kadang orang overthinking itu bisa insomnia, bisa terbangun di tengah malam karena sesuatu yang harus dipikirkan. Makanya itu bisa membuat energi kita jadi lebih cepat terkuras dan itu bisa menghambat aktivitas kita di pagi hari. Nah, yang kedua, bisa menurunkan performa kerja kita. Karena terkurasnya energi kita tadi karena overthinking dan sering insomnia. Oleh karena itu kita akan sangat-sangat sulit berkonsentrasi, akan sangat-sangat sulit fokus dalam memecahkan sebuah masalah. Dan ketika kita tidak bisa fokus dan berkonsentrasi dalam memecahkan masalah, itu akan membuat komunikasi kita dengan orang-orang sekitar akan terganggu. Yang ketiga, dampak negatif dari overthinking adalah kita akan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi yang ada di dalam otak kita. Alih-alih ingin memecahkan sebuah masalah, overthinking justru akan membuat kita menjadi labil, akan membuat kita menjadi sangat-sangat sulit mengendalikan emosi kita. Kita akan menjadi cepat marah, akan membuat kita mudah panik, bahkan akan membuat kita insecure akan apa yang ada dalam diri kita. Itu dia dampak-dampak negatif dari overthinking. Oke, jadi tidak hanya memiliki dampak negatif, overthinking juga bisa melahirkan hal-hal positif. Yang pertama adalah kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang luas. Karena kita terus-terusan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, kita bisa melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan itu bagus. Dan ketika kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang luas, otomatis kita bisa akan sangat siap untuk hal-hal terburuk sekalipun karena kita sudah mengantisipasi hal tersebut. Yang ketiga, juga bisa membuat kita lebih teliti, lebih bisa mengamati sebuah masalah secara detail, bahkan ke hal-hal yang kecil sekalipun. Dan yang keempat, karena kita sudah bisa memikirkan sesuatu secara luas, bahkan kita bisa memikirkan hal-hal terkecilnya pun, kita akan dipush untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Kita akan dipush untuk terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik agar kita tidak mengalami kegagalan. Nah, sekarang adalah bagaimana cara agar kita tidak overthinking. Yang pertama adalah kita harus berhenti dulu sejenak. Kita harus mencari tahu penyebab dari kenapa kita bisa overthinking. Sering sekali kita berada di fase overthinking yang sangat lama tanpa kita tahu pasti apa penyebab dari overthinking itu tersebut. Maka langkah pertama agar kita tidak overthinking adalah cari tahu penyebab kenapa kita bisa overthinking. Yang kedua adalah banyak melakukan aktivitas-aktivitas baru. Ketika kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas baru yang kita suka tentunya, entah itu membaca buku, berolahraga, atau berjalan-jalan, piknik, naik gunung, otomatis kita akan banyak-banyak menemukan orang-orang baru, kita akan banyak menemukan teman-teman baru. Itu tentu saja sangat baik, karena ketika kita sudah menemukan banyak orang-orang baru, artinya kita bisa banyak menemukan teman-teman untuk yang bisa kita ajak bicara, teman-teman yang bisa kita ajak berkomunikasi, dan itu bisa mengalihkan pikiran kita agar tidak overthinking. Yang ketiga adalah tantang ketakutan itu sendiri. Ketika kita overthinking, kadang kita sangat-sangat tidak percaya diri. Maka cara agar kita tidak insecure, agar kita tetap percaya diri adalah
sering-seringlah untuk mereward, seringlah untuk memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah sering menghargai apa yang sudah kita capai, menghargai apa yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan tenggelam dalam situasi overthinking itu secara berlarut-larut. Yang keempat adalah mengantisipasi. Overthinking itu kadang datang di saat-saat atau di situasi di mana kita harus dipaksa untuk memilih atau memutuskan sesuatu. Ketika kita bisa mengantisipasi masalah tersebut, kita akan punya banyak sekali rencana-rencana cadangan yang akan membuat kita lebih nyaman untuk melakukan atau memilih atau membuat keputusan-keputusan yang akan kita hadapi. Ya, jadi itu adalah beberapa hal tentang overthinking. Bagaimana? Apakah kamu bagian dari seseorang yang overthinking? Tolong tuliskan komentar kamu mengenai video ini. Dan tolong koreksi saya apabila ada kesalahan-kesalahan saya dalam penjelasan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya Buya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.